Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Della Deliana dengan NIM 2303030017. Jadi di sini saya akan membuat video identifikasi tanaman-tanaman atau tumbuhan yang termasuk Liliopsida dan Magnoliopsida. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu tanaman Magnoliopsida, yaitu bunga kertas atau dengan nama latinnya Bougainvillea spectabilis, yaitu yang dimana tanaman kertas ini merupakan tanaman yang populer teman-teman. Bunga kertas ini memiliki batang berkayu dan bercabang, serta daunnya yang berbentuk oval, bertulang menyirip teman-teman. Bunga kertas ini termasuk kelompok Magnoliopsida atau dikotil karena memiliki dua kotiledon. Nah, dari bunga kertas ini akar tunggang dan batang yang berkambium. Bunga kertas ini sering ditanam sebagai tanaman hias, pagar, atau bonsai karena tahan kering dan mudah dibentuk. Nah, di sini ada bunga kertasnya yang berwarna ungu dan kecil. Kelopak dari bunga kertas ini ada 3. Di sini kita ada salah satu tumbuhan yang termasuk Magnoliopsida, yaitu dengan nama lokalnya mangga dan nama latinnya Mangifera indica. Nah, jadi pohon mangga ini memiliki daun tunggal bertulang menyirip. Kenapa mangga ini termasuk Magnoliopsida? Karena mangga ini berkeping 2 atau dikotil, berakar tunggang dan batangnya berkambium. Ini di sini ada bunganya kecil dan majemuk. Ada salah satu tumbuhan yang termasuk Magnoliopsida, yaitu dengan nama lokal jambu air dan nama latinnya Syzygium aqueum. Nah, jambu air ini memiliki daun yang besar, berbentuk lonjong dengan tulang daun menyirip. Batangnya berkayu serta bercabang. Kenapa termasuk Magnoliopsida? Karena memiliki akar tunggang, tidak terlalu kelihatan akarnya, dan batangnya yang berkambium. Pada pohonnya ini tidak terdapat bunganya. Biasanya bunganya ini mencolok berwarna putih atau merah muda dengan kelopak yang berjumlah 4 hingga 5. Nah, selanjutnya di sini salah satu tumbuhan yang termasuk Magnoliopsida, yaitu cabai atau dengan nama latin Capsicum annum. Nah, cabai ini merupakan tanaman yang berbatang lunak. Ini batangnya, daun yang bertulang menyirip. Nah, kenapa cabai ini termasuk Magnoliopsida? Karena memiliki 2 kotiledon dan akarnya akar tunggang. Di sini juga terdapat bunganya. Memiliki 5 kelopak. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu tumbuhan yang termasuk Magnoliopsida, yaitu pepaya dengan nama latin Carica papaya. Nah, pepaya ini adalah tanaman tropis dengan batang tegak, lunak, tidak berkayu dan mengandung getah putih. Nah, daunnya ini besar, bertangkai panjang, dan berbentuk menjari dengan tulang daun yang menyirip. Kenapa termasuk Magnoliopsida? Karena memiliki 2 kotiledon dan berakar tunggang. Buahnya ini sendiri, buahnya berdaging lunak, yang kaya akan vitamin C dan A, serta sering dikonsumsi segar atau diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Tetapi di sini buahnya belum ada. Ini adalah salah satu tumbuhan Magnoliopsida. Di sini ada bayam dengan nama latin Amaranthus sp. Bayam ini merupakan tanaman herba semusim dengan batang yang tegak berwarna hijau dan memiliki percabangan yang banyak, bisa dilihat. Daunnya ini berbentuk oval hingga bulat telur dengan ujung yang runcing, bertulang daun menyirip. Kenapa termasuk Magnoliopsida dikotil? Karena memiliki 2 kotiledon, akar tunggang seperti ini, dan batang yang berkambium. Bunganya ini kecil-kecil di sini, berwarna hijau. Bayam ini banyak dibudidayakan sebagai sayuran karena zat besi, vitamin, dan mineralnya, serta mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Salah satu tumbuhan yang termasuk Magnoliopsida yaitu jeruk kasturi atau dengan nama latin Citrus microcarpa. Jeruk kasturi ini adalah tanaman perdu atau pohon kecil dengan batang berkayu dan bercabang banyak, bisa dilihat. Daunnya ini kecil dan lonjong yang bertulang menyirip. Mengapa termasuk Magnoliopsida dikotil? Karena memiliki akar tunggang, 2 kotiledon dan berbatang berkambium. Nah, jeruk kasturi ini banyak digunakan sebagai petunjuk masakan, campuran minuman, atau bahan obat tradisional karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Satu tumbuhan yang termasuk Magnoliopsida yaitu bunga telang atau dikenal dengan nama latin Clitoria ternatea. Adalah tanaman merambat dengan batang ramping dan daun majemuk menyirip. Mengapa termasuk Magnoliopsida dikotil? Karena memiliki 2 kotiledon, akar tunggang dan batang yang berkambium. Bunganya ini berbentuk kupu-kupu warna biru, agak sedikit keunguan ya warnanya. 1 kelopak yang besar. Bunga telang ini sering dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam makanan dan minuman serta memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional. Ini
ada salah satu tumbuhan Magnoliopsida, yaitu jambu biji dengan nama latin Psidium guajava. Nah, jambu biji ini memiliki daun yang oval, tulang menyirip, dan batang yang berkayu. Masuk Magnoliopsida karena berakar tunggang dan bijinya 2 keping. Ini adalah salah satu tumbuhan Magnoliopsida, yaitu kembang sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Kembang sepatu ini adalah tanaman semak berkayu dengan batang bercabang dan daun tunggal berbentuk bulat telur dengan tepi bergerigi serta bertulang daun menyirip. Kenapa termasuk Magnoliopsida? Dikotil karena memiliki akar tunggang, 2 kotiledon dan batang yang berkambium. Bunganya ini besar dan mencolok, di sini berwarna pink-pink. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai salah satu tanaman yang termasuk Liliopsida. Di sini ada tanaman dengan nama lokal lidah buaya dan nama latinnya adalah aloe vera. Jadi tanaman lidah buaya ini memiliki daun yang tebal dan berdaging, di mana dia bergetah dan tulang daunnya sejajar. Nah, kenapa lidah buaya ini termasuk Liliopsida? Karena memiliki akar serabut, serta batangnya tidak berkayu dan daun bertulang sejajar. Nah, getah atau gel di dalam daunnya ini sering digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan luka dan meredakan iritasi kulit. Ini ada salah satu tanaman yang termasuk Liliopsida, yaitu pandan atau dikenal dengan nama latin Pandanus amarylifolius. Nah, pandan ini memiliki daun yang panjang dengan bertulang sejajar dan daunnya ini berwarna hijau mengkilap. Kenapa termasuk Liliopsida? Karena pandan ini memiliki akar serabut, daunnya yang sejajar, dan batangnya yang tidak berkayu. Pandan ini merupakan tumbuhan yang beraroma khas, yang banyak dimanfaatkan atau digunakan sebagai pewangi alami untuk masakan atau kue. Adalah salah satu tanaman yang termasuk ke dalam kelompok Liliopsida, yaitu rumput teki atau dengan nama latin Cyperus rotundus. Nah, rumput teki ini merupakan tanaman liar. Rumput teki ini memiliki daunnya ini sempit dan memanjang, serta bertulang daun sejajar. Nah, kenapa termasuk Liliopsida? Ini karena rumput teki ini memiliki akar serabut, daunnya yang sejajar, dan struktur tubuhnya tanpa kambium. Bunganya kecil tersusun dalam bulir di ujung batangnya. Yang termasuk Liliopsida, yaitu kunyit putih atau biasanya dikenal dengan bahasa latin Curcuma zedoaria. Kunyit putih ini adalah tanaman herba berbatang semu dengan rimpang berwarna putih kekuningan dan aroma tajam yang khas. Nah, daunnya ini memanjang, berujung lancip, dan bertulang daun sejajar. Mengapa termasuk Liliopsida? Karena kunyit putih ini memiliki akar serabut, rimpang, batangnya tidak berkambium, dan daunnya yang sejajar. Kunyit putih ini dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai penambah nafsu makan. Meskipun ini merupakan salah satu tanaman yang termasuk Liliopsida, yaitu serai atau dikenal dengan bahasa latinnya Cymbopogon citratus. Nah, serai ini adalah tanaman herba yang tumbuh membentuk rumpun padat dengan batang semu yang terbentuk dari pelepah daun. Nah, daunnya ini memanjang, sempit, dan bertulang daun sejajar dengan aroma khas yang kuat. Mengapa termasuk Liliopsida? Karena memiliki akar serabut, daun yang sejajar, dan batangnya yang tidak berkambium. Nah, serai ini banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, minuman herbal, serta dalam pengobatan tradisional. Ini salah satu tanaman yang termasuk Liliopsida juga. Namanya keladi, yang biasa dikenal dengan nama latin Colocasia esculenta. Keladi ini adalah tanaman herba yang tumbuh dari umbi dengan daun besar yang berbentuk seperti hati atau perisai dan bertulang daun menjadi atau menyirip. Nah, permukaan daunnya ini licin dan sering mengkilap, bertangkai panjang. Mengapa termasuk Liliopsida monokotil? Karena memiliki akar serabut dan daunnya sejajar atau menjadi. Ini salah satu tumbuhan yang termasuk Liliopsida, yaitu lidah mertua dengan nama latin Sansevieria trifasciata. Nah, lidah mertua ini adalah tanaman hias yang dikenal dengan daun tegak, kaku, dan berbentuk pedang dengan ujung runcing. Daunnya ini tebal, berdaging, dan bertulang daun sejajar, sering bercorak, belang hijau tua, dan muda atau kuning di tepinya. Kenapa termasuk Liliopsida monokotil? Karena memiliki akar serabut, daun yang sejajar, dan batang tidak tampak jelas karena pertumbuhan daun langsung dari pangkal. Nah, tanaman ini tidak berkambium dan tumbuh lambat. Ada salah satu tumbuhan yang termasuk Liliopsida, yaitu anggrek dengan nama latinnya Orchidaceae sp. Anggrek ini adalah tanaman epifit atau terestrial dengan akar gantung, bisa dilihat di sini, dan batang pendek. Daunnya ini tebal, memanjang, dan bertulang sejajar. Mengapa termasuk Liliopsida monokotil? Karena memiliki akar serabut dalam situ, daun sejajar, dan tidak berkambium. Bunganya ini mencolok dan unik. Ini biasanya memiliki 3 kelopak luar dan 3 mahkota dalam. Ini salah satu tumbuhan yang termasuk Liliopsida, yaitu pisang atau dengan nama latin bunga sp. Pisang ini adalah tanaman herba besar dengan batang semu yang tersusun dari pelepah daun yang saling melilit. Daunnya ini lebar, panjang, dan bertulang sejajar. Mengapa termasuk Liliopsida monokotil? Karena memiliki akar serabut, batang yang tidak berkayu,
dan daun sejajar. Nah, pisang ini dibudidayakan luas sebagai tanaman buah yang bernilai gizi tinggi, serta bagian lainnya juga dimanfaatkan seperti daun untuk pembungkus makanan. Berikut ini salah satu tumbuhan yang termasuk Liliopsida, yaitu namanya Adam Hawa yang bernama latin Rhodioides scalar. Nah, daun dari Adam Hawa ini, daunnya itu berbentuk lanset, panjang dan meruncing, tersusun roset dengan bagian atasnya berwarna hijau tua dan bagian bawahnya ungu keunguan. Nah, serta tulang daunnya yang sejajar. Mengapa termasuk Liliopsida monokotil? Karena memiliki akar yang serabut, akarnya tidak terlalu jelas terlihat. Nah, batangnya tidak berkayu dan daunnya yang sejajar. Ini kita akan membahas mengenai perbedaan Magnoliopsida dan Liliopsida. Nah, jadi perlu diketahui Magnoliopsida ini merupakan tumbuhan dikotil dan Liliopsida ini monokotil. Nah, ini adalah dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Di sini saya mengambil perbedaan ciri dari daunnya. Nah, terlihat jelas di sini bahwa daun mangga ini termasuk Magnoliopsida karena memiliki tulang daun ini, tulang daunnya yang menyirip, yaitu satu tulang daun utama di tengah dengan cabang-cabang kecil menyamping seperti tulang ikan di samping-sampingnya sini. Nah, selain itu permukaan daunnya ini kaku dan lebar dengan bentuk helaian yang khas pada tumbuhan dikotil. Sementara itu pada daun Rhodioides scalar ini termasuk Liliopsida karena memiliki tulang daun yang sejajar. Nih. Artinya semua tulang daun sejajar dari pangkal ke ujung tanpa cabang yang menyamping seperti pada daun mangga. Daunnya juga tumbuh dalam bentuk roset, lebih memanjang dan simetris khas tanaman monokotil. Jadi perbedaan utamanya terlihat dari pola tulang daun yang merupakan ciri morfologi penting dalam membedakan kedua kelompok tumbuhan tersebut.